Setelah beberapa tahun menerima dukungan dan keberpihakan dari Amerika Serikat secara cuma-cuma, kini Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky harus lebih memutar otak. Pasalnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump seolah memiliki pendekatan lain untuk menyelesaikan perang Rusia dan Ukraina. Trump disebut cenderung lebih banyak membangun komunikasi dengan Rusia ketimbang Ukraina. Zelensky pun seolah takut ditelikung. Ia pun sampai terbang ke Jerman untuk menemui Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance. Apa siasat Volodymyr Zelensky untuk tetap menjaga dukungan Amerika Serikat terhadap Ukraina? Pertama-tama, perlu kita ketahui terlebih dahulu bagaimana atmosfer antara Rusia, Ukraina, dan Amerika Serikat terlebih dahulu. Jadi, setelah Donald Trump dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat, seluruh dunia menanti sesumber janjinya yang menyebut bahwa dirinya bisa menyelesaikan perang Rusia-Ukraina hanya dalam 1 hari. Setelah waktu berlalu, Trump menyebut dirinya akan menyelesaikan perang Rusia-Ukraina hanya dalam waktu 6 bulan. Namun, suatu hari, tanpa tedeng aling-aling, Trump tiba-tiba mengumumkan bahwa Washington telah berkomunikasi dengan Moskwa. Pengumuman itu ia suarakan tanpa memberitahu siapa pejabat atau perwakilan yang melakukan perbincangan. Tak berhenti sampai di situ, tanpa berkonsultasi dengan mitra di Eropa termasuk NATO, Trump tiba-tiba melakukan panggilan telepon dengan Putin selama 1,5 jam. Komunikasi di antara kedua presiden itu terjadi pada 14 Februari 2025. Inti dari perbincangan itu, Trump dan Putin sepakat untuk segera mengakhiri perang di Ukraina. Dunia terperangah, namun bukan seperti ini kesepakatan yang dimaksud oleh Ukraina dan sekutu Eropanya. Sebab dalam perbincangan itu, tak ada perwakilan dari Ukraina yang dilibatkan, termasuk Presiden Volodymyr Zelensky. Namun bagi sejumlah pro-Rusia, mereka terkejut bukan karena tidak dilibatkannya Ukraina, melainkan karena cepatnya jalan pintas yang diambil oleh Trump. Meski mereka tahu kepresidenan Trump sejak awal menguntungkan Moskwa. Langkah Trump ini dinilai gegabah. Trump dianggap akan melakukan segala cara untuk mengakhiri perang tanpa memikirkan perdamaian ataupun keadilan jangka panjang. And it's a ridiculous war, and it has to end. We had a good talk with President Putin. I had a good talk with President Zelensky, very good talk. And somebody said, I should have called Zelensky first. I don't think so. I mean, we have to find out whether or not Russia wants to make a deal. I know that Zelensky wants to make a deal because he told me that. But I now know that Russia wants to make a deal. Eropa semakin dibuat ketar-ketir tak hanya oleh langkah Trump, namun juga pernyataan Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Pete Hegseth, yang menuai kritik dari negara-negara Eropa. Apa yang dikatakan Hegseth? 2 hari sebelum Trump melakukan panggilan telepon dengan Putin, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth memberikan pidato kontroversial dalam pertemuan NATO di Brussels, Belgia. Hegseth menyebut tak ada gunanya dunia mengharapkan batas wilayah Ukraina kembali seperti sebelum tahun 2014. Adapun periode yang dimaksud Hegseth adalah masa-masa ketika Rusia belum mencaplok semenanjung Crimea pada tahun 2014. Setelah Crimea, Rusia kemudian menduduki Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, dan Kharkiv pada 24 Februari 2022. Menurut Hegseth, dunia harus berpikir realistis. Pertama, perang tidak akan selesai jika Ukraina bergabung dengan NATO. Kedua, bukannya mengakui invasi Putin, namun dunia harus menerima kenyataan bahwa perbatasan Ukraina tak akan kembali seperti sebelum 2014. Pernyataan Hegseth itu tentu menuai kritik dari para negara Eropa. Bahkan Jerman sampai menuding bahwa Amerika Serikat kini berpihak pada Rusia. Selain Hegseth, Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance pun menyampaikan pidato yang kurang menyenangkan hati para pemimpin di Eropa. Dalam pidato Vance yang dinantikan di Konferensi Keamanan München, Jerman pada Jumat 14 Februari 2025, Wakil Presiden Amerika Serikat itu justru tak begitu banyak menyinggung soal perang Rusia dan Ukraina. Dalam pidatonya, Vance justru mengkritik para pemimpin Eropa yang disebutnya melakukan pembatasan kebebasan berbicara dan gagal mengendalikan imigran. Vance menambahkan ancaman nyata terhadap Eropa bukanlah Rusia maupun Cina, melainkan kemunduran nilai-nilai fundamental terkait kebebasan berbicara dan isu imigrasi. Pidato yang semakin menambah luas jurang antara Amerika Serikat dan Eropa.
Terbukti di akhir pidato hanya terdengar sedikit tepuk tangan dari audiens. Bukan pujian, justru kritik yang dilayangkan terhadap fans dari pemimpin Eropa. Nah, dari semua pernyataan dan sikap Trump serta pembantunya, Volodymyr Zelensky tak tinggal diam. Apa yang Zelensky lakukan? Salah satu upaya yang dilakukan Zelensky adalah menawarkan Trump soal perjanjian logam tanah jarang atau LTJ. Dalam negosiasi itu, Trump meminta Zelensky untuk memasok logam tanah jarang ke Amerika Serikat sebagai imbalan atas bantuan Washington terhadap Ukraina. Namun, permintaan Trump tak main-main. Trump meminta agar Ukraina memberikan setengah dari cadangan logam tanah jarang yang dimiliki Ukraina. Zelensky tentu tak setuju dan menolak tawaran Trump pada Rabu 12 Februari 2025. Meski demikian, tak berhenti sampai di sana, Zelensky masih berupaya mencari dukungan dengan melakukan pertemuan bilateral dengan Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance. Keduanya bertemu di sela-sela konferensi keamanan München, Jerman pada Jumat 14 Februari 2025 selama 40 menit. Meski demikian, kedua belah pihak tak membeberkan isi pembicaraan mereka. Seusai pertemuan, Zelensky hanya kembali menyatakan negaranya membutuhkan jaminan keamanan yang nyata sebelum berunding dengan Rusia. Sementara, Vance menyebut bahwa pemerintahan Trump berkomitmen untuk menemukan perdamaian abadi antara Ukraina dan Rusia. And fundamentally, the goal is, as President Trump outlined it, we want the war to come to a close, we want the killing to stop, but we want to achieve a durable, lasting peace, not the kind of peace that's going to have Eastern Europe in conflict just a couple years down the road. So we had a number of good conversations about how we might accomplish that together, and certainly we'll have many more in the days, weeks, and months to come. We have good conversation today. Our first meeting, not last, I'm sure, and really what we need to speak more, to work more, and to prepare the plan how to stop Putin and finish the war. We want peace very much, but we need real security guarantees, and we will continue our meetings and our work, and we will... Kepemimpinan Donald Trump di tengah perang Rusia dan Ukraina membuat para pemimpin di Eropa bergeming dan ketar-ketir. Pasalnya, di satu sisi, keinginan Trump dan para pemimpin Eropa sama, yakni berakhirnya perang Rusia dan Ukraina. Namun, cara penyelesaian Trump dianggap menggunakan jalan pintas dan tak memikirkan implikasi jangka panjang. Sikap yang ditunjukkan para pembantu Trump pun tak jauh berbeda dari Presiden Amerika Serikat itu. Sejumlah upaya telah dilakukan Zelensky dan pemimpin Eropa agar Amerika Serikat tetap berpihak pada mereka. Namun, tak ada yang tahu bagaimana juntrung dari perang Rusia dan Ukraina di tangan Trump. Kira-kira bagaimana kelanjutan pusaran konflik Rusia, Ukraina, Eropa, dan Amerika Serikat ke depannya? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.